Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Corin Oktaviani dari kelas manajemen MF. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal tentang etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada hak dan kewajiban mahasiswa. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya agar tidak tersesat. Setiap kampus seharusnya memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswanya. Tetapi, hak dan kewajiban tersebut biasanya akan mendasar pada undang-undang tertentu. Berikut adalah hak dan kewajiban mahasiswa menurut pasal 109 dan PP nomor 60 tahun 1999. Yang pertama, mahasiswa mempunyai hak, yaitu menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur perguruan tinggi, kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain. Bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang berhak dimasuki, dan bila mana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang terakhir, memperoleh pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Menjadi anggota perpustakaan setelah memenuhi ketentuan khusus tentang keanggotaan perpustakaan. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh pemimpin masing-masing perguruan tinggi. Dan berikutnya, setiap mahasiswa berkewajiban untuk yang pertama, mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang ketiga, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, menghargai ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian. Yang kelima, menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh akademika. Yang kedelapan, menyiapkan diri untuk secara terus-menerus mengikuti kegiatan bertingkah laku, berdisiplin, dan bertanggung jawab sehingga suasana belajar menjadi tidak terganggu. Yang terakhir, memelihara penampilan sesuai dengan status sebagai mahasiswa yang berkepribadian. Poin-poin tersebut adalah hak dan kewajiban yang paling tidak harus diketahui oleh mahasiswa. Paling tidak penjelasan tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana mahasiswa harus dapat melakukan perannya dengan baik. Poin kedua yang akan saya sampaikan yaitu perilaku etis dan tidak etis. Dalam banyak hal,
Pembahasan mengenai etika tidak terlepas dari pembahasan mengenai moral. Menurut Suseno, mengungkapkan bahwa etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan menurut Karl Barth, mengungkapkan bahwa etika atau ethos adalah sebanding dengan moral, di mana keduanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan atau Sitten. Sitte dalam perkataan Jerman menunjukkan arti moda atau mode, yaitu tingkah laku manusia. Suatu konstansi atau kelumintuan tindakan manusia. Karenanya, secara umum, etika atau moral adalah filsafat ilmu atau disiplin tentang moda tingkah laku manusia atau konstansi tindakan umum. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Etika pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Oleh karena itu, perilaku etika berperan melakukan apa yang benar dan baik untuk menentang apa yang salah dan buruk. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Dengan kata lain, perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Sedangkan perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap tidak baik atau buruk. Karena didasarkan pada konsep sosial dan keyakinan perorangan, etika dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya, dari situasi ke situasi lainnya, serta dari satu budaya ke budaya lainnya. Cakupan standar sosial, misalnya, cenderung cukup mendukung beberapa perbedaan keyakinan tanpa melanggar standar umum suatu budaya. Individu dapat mengembangkan kode etik pribadi yang mencerminkan beragam sikap dan keyakinan. Apa yang membedakan perilaku etis dan tidak etis? Kadang-kalanya bersifat subjektif dan mengundang perbedaan pendapat. Untuk dapat menentukan suatu tindakan apakah etis atau tidak etis, digunakan mode 3 langkah yang disederhanakan, yakni yang pertama, mengumpulkan informasi faktual yang relevan. Kedua, menganalisis fakta-fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat. Ketiga, melakukan penilaian etis berdasarkan kebenaran atau kesalahan terhadap aktivitas atau kebijakan yang akan kita nilai tersebut. Di sini saya mencantumkan menurut pendapat Michael Josephson, ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu yang pertama, kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong. Yang kedua, integritas, yaitu memegang prinsip melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani, dan penuh pendirian atau keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, memelihara janji, yaitu selalu menaati janji, patuh dipercaya, penuh komitmen, patuh, tidak menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalitas dengan dalih ketidakrelaan. Yang keempat, kesetiaan, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara. Tidak menggunakan atau memperlihatkan informasi rahasia,
Begitu juga dalam suatu konteks profesional, menjaga atau melindungi kemampuan untuk membuat keputusan profesional yang bebas dan teliti, dan menghindari hal yang tidak pantas serta konflik kepentingan. Yang kelima, kewajaran atau keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan, memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual, dan toleran terhadap perbedaan, serta tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain. Yang keenam, suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berbuat baik, berbaik hati, belas kasihan, tolong-menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Yang ketujuh, hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat orang lain, kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi semua orang, bersopan santun dan tidak merendahkan atau mempermalukan martabat orang lain. Yang kedelapan, warga negara yang bertanggung jawab, yaitu selalu menaati hukum atau aturan, penuh kesadaran sosial, dan menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan. Yang kesembilan, mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam pertemuan personal maupun pertanggungjawaban profesional. Tekun, dapat dipercaya atau diandalkan, rajin, penuh komitmen, melalui semua tugas dengan kemampuan terbaik, dan mengembangkan serta mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi. Dan yang ke-10, yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki dan menerima tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensinya, serta selalu memberi contoh. Jadi dapat saya simpulkan bahwa perilaku etis adalah perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari standar moral. Faktor-faktor yang menentukan perilaku etis dan tidak etis, yaitu perilaku etis mengacu pada tindakan dan keputusan yang selaras dengan nilai, prinsip, dan kode moral individu atau organisasi. Perilaku tidak etis, di sisi lain, mengacu pada tindakan dan keputusan yang melanggar nilai-nilai dan kode moral ini. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis dalam organisasi, antara lain budaya organisasi. Budaya organisasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku etis karyawannya. Budaya etika yang kuat mempromosikan dan memperkuat perilaku etis, sedangkan budaya etika yang lemah dapat menghasilkan perilaku yang tidak etis. Organisasi yang mengutamakan nilai dan perilaku etis lebih cenderung memiliki karyawan yang berperilaku etis. Selanjutnya, kepemimpinan. Pelaku pemimpin juga dapat berdampak signifikan terhadap perilaku etis karyawannya. Pemimpin yang mencontohkan perilaku etis dan menekankan pentingnya perilaku etis lebih mungkin memiliki karyawan yang berperilaku etis. Yang ketiga, karakteristik pribadi. Faktor individu seperti nilai pribadi, kepercayaan, dan penalaran moral juga dapat mempengaruhi perilaku etis. Individu yang memiliki nilai etika yang kuat dan pemahaman yang jelas tentang apa yang benar dan yang salah lebih cenderung berperilaku etis. Yang keempat, tekanan sosial. Tindakan dan keputusan orang lain juga dapat mempengaruhi perilaku etis. Tekanan sosial dari rekan kerja, penyedia, dan individu lain dapat mendorong atau mencegah perilaku etis. Yang kelima, insentif atau konsekuensi. Insentif dan konsekuensi dari perilaku etis juga dapat mempengaruhi perilaku etis. Individu yang dihargai untuk perilaku etis lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku etis, sedangkan individu yang menghadapi konsekuensi untuk perilaku tidak etis cenderung terlibat dalam perilaku tidak etis. Poin ketiga yang akan saya bahas yaitu etika dalam pergaulan.
Mengutip dari buku Profesi Kependidikan dan Keperguruan karya Syarwani Ahmad dan Zahruddin Hodsay, secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yakni etikos, berarti watak atau kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan diartikan sebagai kehidupan bermasyarakat atau perihal bergaul. Maka, bisa dikatakan definisi etika pergaulan adalah watak atau kebiasaan seseorang dalam bergaul dan menjalin kehidupan bermasyarakat. Etika pergaulan dapat muncul dari faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut cara memelihara etika pergaulan. Etika pergaulan bisa diterapkan di lingkungan mana saja seperti sekolah, lingkungan sekitar rumah, lingkungan kerja, dan masih banyak lagi. Dalam penerapannya, etika pergaulan bisa berfokus pada cara berbicara atau menjalin komunikasi hingga etika bertamu. Ada 5 cara yang dapat dilakukan untuk memelihara etika pergaulan, yakni saling menyapa saat bertemu orang yang dikenal. Ketika bertemu orang yang dikenal di jalan atau tempat umum, usahakan untuk menyapa dan berbincang sebentar, contohnya menanyakan kabar atau lainnya. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Dalam etika pergaulan, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Contohnya, dengan berbicara sopan, membungkuk ketika harus berjalan di depan orang yang lebih tua, dan sebagainya. Yang ketiga, menghargai teman sebaya. Selain menghargai orang yang lebih tua, etika pergaulan juga mengajarkan cara menghargai teman sebaya. Contohnya, mendengarkan pembicaraan teman sebaya dengan baik, memperhatikan penggunaan bahasa, dan lain sebagainya. Bersikaplah sopan kepada siapa saja, berperilaku dan senantiasa menjaga sikap sopan santun menjadi hal penting yang harus diterapkan dalam etika pergaulan. Bersikap sopan bisa dengan menjaga cara bicara, memperhatikan cara berpakaian, etika bertamu, menyapa, berkenalan, dan lain sebagainya. Punya rasa empati setidaknya harus ditanamkan dalam diri setiap orang. Empati dibutuhkan dalam pergaulan, contohnya menolong orang lain yang merasa kesulitan, menawarkan bantuan, dan lain sebagainya. Poin keempat yang akan saya sampaikan yaitu tentang etika berkomunikasi dengan dosen dan mahasiswa. Secara umum, selalu menggunakan bahasa formal ketika berkomunikasi dengan dosen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi secara lisan dengan dosen, yaitu gunakan kata ganti saya, dan jangan menggunakan kata ganti aku, gue, atau yang sejenisnya. Selalu perkenalkan diri dan status Anda, misalnya, saya Koren Oktaviani, mahasiswa bimbingan skripsi Bapak. Seperti itu, karena tidak semua dosen sanggup mengingat-ingat seluruh mahasiswa bimbingannya yang selalu berubah tiap semester. Jelaskan keperluan Anda, misalnya, saya memerlukan persetujuan Bapak untuk mengajukan sidang skripsi. Berikut, sampaikan terima kasih setelah keperluan Anda terpenuhi, dan perhatikan waktu. Jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa lain. Pedoman etika komunikasi mahasiswa dengan dosen via email, messenger, atau WhatsApp. Gunakan bahasa yang formal dan hindari menyingkat kata. Perhatikan juga penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta pastikan tidak ada kesalahan penulisan. Contoh, hindari menyingkat kata di mana seperti DMN, kapan jadi KPN, bagaimana jadi BGMN, atau OTW atau SY seperti itu. Dan hindari juga kata-kata non-formal seperti aku atau oke. Akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam. Hindari pertanyaan yang mengintegrasi dosen. Contohnya, maaf Pak, minggu lalu saya sudah mengirimkan draft skripsi saya. Kapan bisa dapat feedback ya? Seperti itu. Dan poin kelima yang akan saya sampaikan yaitu etika berpakaian. Sebagai mahasiswa yang baik,
sebagai mahasiswa yang baik, kita juga harus memperhatikan cara berpakaian kita ketika sedang ada di lingkungan kampus, apalagi sedang ada di dalam ruang kelas. Yang pertama, jangan menggunakan kaos. Yang kedua, jangan menggunakan celana pendek bagi laki-laki. Dan senantiasa lebih baiknya menggunakan rok bagi perempuan, menggunakan hijab bagi yang muslim, dan menggunakan alma mater atau jas identitas kuliah. Tidak memakai sandal dan lebih baiknya memakai sepatu. Poin kelima yang akan saya sampaikan yaitu tentang etika berpakaian di dalam lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa yang baik, kita juga harus memperhatikan cara berpakaian kita di dalam lingkungan kampus, khususnya ketika ada jam mata kuliah sedang berlangsung. Yang pertama yang harus diperhatikan, jangan memakai kaos oblong. Lebih baiknya memakai kemeja, blus, atau gamis. Yang kedua, tidak menggunakan celana pendek bagi laki-laki. Dan bagi perempuan, hendaknya memakai rok bagi yang muslim, lebih baiknya menggunakan hijab. Dan yang ketiga, tidak memakai sandal, lebih baiknya memakai sepatu. Dan yang terakhir, tidak bersolek atau menggunakan aksesoris yang berlebihan. Poin keenam yang akan saya sampaikan yaitu etika dalam berorganisasi. Etika dalam berorganisasi yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keenam, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Yang kedelapan, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Yang terakhir, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Dan poin terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tentang etika di lingkungan kampus. Banyak sekali etika yang dapat kita lakukan ketika di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu ketika bertemu dosen. Ketika bertemu dosen, alangkah baiknya kita menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, dan sopan dan santun kepada dosen dan mahasiswa, baik satu angkatan maupun beda angkatan. Yang berikutnya, di musola. Dilarang ramai atau gaduh, tidak tidur atau berdiskusi di dalam musola, mengisi saf yang kosong terlebih dahulu, hemat air wudhu, tidak main air, tidak becek-becekan sehingga mengotori lantai musola, dan bawa alat sholat sendiri sehingga meminimalisir kerusakan fasilitas yang sudah disediakan di musola. Berikutnya di RBC, tidak boleh berisik, tidak boleh makan, minum masih diperbolehkan. Buku dikembalikan ke tempat semula, kursi dikembalikan ke tempat semula. Berikutnya, etika ketika di lift. Dahulukan yang akan keluar. Bersedia menjadi sukarelawan memencet tombol lift, tidak berisik saat di lift, tidak boleh antri di depan lift, dan tidak boleh menggunakan lift dosen atau lift barang. Begitu juga berlaku untuk menaiki atau menuruni tangga. Berikutnya di lobi. Dilarang berteriak, berbicara dengan volume secukupnya. Dilarang tidur-tiduran karena dapat mengganggu aktivitas akademika yang lain. Dilarang berlarian. Yang terakhir,
Etika di kantin. Pesan dan bayar dengan mengantri, tidak desel-deselan. Yang kedua, makan dengan segera agar pengunjung lainnya dapat menempati kursi yang ada di kantin. Jika selesai, buang sampah di tempatnya. Kembalikan piring, segera pergi karena harus bergantian dengan orang lain yang ingin makan di kantin juga. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang etika dan moral-moral dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kampus. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada kesalahan kata atau ketidakselarasan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini sampai selesai. Saya Korin Oktaviani dari Manajemen MF mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.